materi di data warehouse dan data mining ya. Kemarin kita mempelajari mengenai pentingnya data ya. Jadi sebelum data mining itu ada tahapannya yaitu data warehouse. Mengumpulkan datanya itu di data warehouse. Gitu. Nah, meskipun ini konsepnya agak sedikit berbeda, tapi pada intinya adalah sama-sama memerlukan suatu data yang besar. Gitu ya. Kalau di data warehouse kemarin sifatnya apa? Ada yang masih ingat karakteristik data warehouse ya. Time varian ya kan? Time varian itu berarti waktunya sangat panjang ya. Semakin lama data dikumpulkan, semakin panjang waktunya ya, maka itu tingkat akurasinya semakin tinggi. Kemudian data integrity ya, data integrity, kemudian subject oriented, dan granularity ya. Granularity itu tingkat kedalaman informasi yang ingin kita peroleh dari data tersebut. Jadi data itu ada banyak, misalnya di Siangkat katakanlah yang paling mudah yang tiap hari kita temui, ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data nilai UAS ya. Nah, kita ingin tahu nih mahasiswa semester 7 ya, sekarang Anda semester 7 ya. Semester 7 yang nilai IPK-nya di atas 3. Ya. Di atas 3 tapi yang cowok. Yang cowok. Kan itu multidimensi berarti ya. Semester 7 IPK-nya di atas 3, yang cowok. Berarti udah dimensinya udah lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kemudian ditambah lagi yang dari Bekasi misalnya. Yang dari Bekasi. Nah, itu artinya datanya multidimensi. Nah, memang data warehouse itu waktu itu untuk keperluan bisnis intelijen, karena teknologi data mining belum begitu masif ya, belum banyak ditemukan algoritmanya. Meski demikian, orang sudah mulai berpikir mengenai penggunaan itu terkait dengan data mining. Intinya mengenai apa sih? Bagaimana kita mengolah data dan menganalisa data dan sebagainya sekarang tahun 80-an sejak data itu ada gitu ya, mulai dipikirkan apalagi dengan kesempatan bisnis. Jadi banyak mengadres mengenai pentingnya data itu adalah aspek di bisnis. Nanti istilah bisnis intelijen. Maka kalau disebut bisnis intelijen ya, karena intelijen itu kan cerdas ya. Bisnis itu ya suatu usaha. Jadi bagaimana memanfaatkan data lebih dari sekedar biasanya. Yaitu mengenai bahasan mengenai data warehouse kemarin. Nah, sekarang kita menginjak ke data mining. Nah, tentu kita masih ingat ya apa itu pengertian dari data dan pengertian dari informasi. Ini di sini ada ilustrasi mengenai bisnis intelijen. Bagaimana orang itu memanfaatkan data ya supaya diperoleh suatu ininya, pengetahuannya, knowledge gitu. Diambil polanya. Nah, kalau data warehouse itu diambil polanya atau tren gitu ya, tren. Nah, kalau di data mining maka lebih dari itu diambil pengetahuannya. Nah, bahkan tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga prediksi. Ya. Prediksi itu berarti ramalan. Kemudian formula. Formula itu berarti rumus dari data yang sudah diolah sehingga nanti di awal bisa diramal. Nah, makanya peramal-peramal di masa depan, peramal sekarang dan peramal di masa depan itu basisnya adalah data. Sebetulnya konsep ramal-meramal ini ya kalau di orang Jawa ada istilah ilmu titen ya. Pernah dengar nggak ilmu titen? Titen itu mengingat-ingat, mengamati dan mengingat. Kemudian ada istilah merusak dunia minara. Itu sebetulnya ya bukan karena semata-mata sakti juga dapat langsung, tapi ya mengamati. Anda pun juga sebetulnya sudah bisa meramalkan.
Kenapa? Berdasarkan data yang ada di kepala Anda, serta eh, kemampuan Anda untuk mencerna data dan informasi di otak Anda yang disebut logika. Contoh misal kalau Anda menemui suatu kondisi udaranya lembab, kemudian itu mendung ya, anginnya kenceng, suhunya turun, ini pasti hujan nih. Nah, Anda sudah melakukan suatu aktivitas meramal. Tapi ramalan Anda kan ada dasarnya, gitu, nggak asal ngomong. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya mesin ini dalam konteks ini adalah komputer bisa melakukan apa yang otak kita lakukan, gitu ya. Nah, tentu tidak mudah ya, harus ada algoritma yang ditanamkan di komputer tersebut. Nah, itulah yang disebut mesin learning. Jadi mesin yang bisa belajar. Nah, data mining ini istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan dalam database, ya, menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning, dan pengetahuan. Kemudian definisi yang lain adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan menemukan pola kecenderungan yang penting yang biasanya nggak disadari. Nah, ini definisi dari Pak Pramudiono, analisis otomatis. Nah, jadi ada data yang besar dianalisis secara otomatis untuk menemukan pola. Kemudian menurut Telaros ini penulis buku data mining, judulnya data mining, bukunya cukup tebal, yang gambarnya itu ada macan di balik rumputan gitu ya. Macan itu kan warnanya apa sih macan? Coklat-coklat kuning gitu ya. Nah, dia bersembunyi di balik ini, di balik padang rumput ya, padang rumput yang kering, jadi hampir menyaru gitu ya, hampir nggak kelihatan, tapi dilihat sekilas bisa tahu itu macan. Kenapa? Karena itu ada polanya gitu ya, ada macan, ada matanya gede, terus meskipun warnanya sama dengan rumput ya, padang rumput yang kuning tadi, tapi masih bisa kelihatan polanya. Ini menurut definisi dari Laros adalah analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda. Nah, ini kata kuncinya adalah menemukan hubungan yang tidak diduga. Jadi memang data mining ini nanti tujuannya uh, menemukan pengetahuan ya, menemukan sesuatu yang orang nggak menduga bahwa di balik data tersebut setelah dianalisa itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, kemudian istilah lain adalah knowledge discovery atau pattern recognition. Ini istilah yang sama pengertiannya ya. Data mining, knowledge discovery, pattern recognition. Jadi kalau Anda membaca buku kemudian ada istilah knowledge discovery, apa bedanya atau persamaan dengan data mining? Ya sama ya. Intinya adalah menemukan pengetahuan atau pattern recognition. Ini istilah yang sama. Nah, kemudian data mining ini ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Data kemarin apa? Data itu adalah fakta ya. Fakta. Kalau informasi adalah data yang sudah diolah. Nah, palingnya seperti itu. Nah, kalau pengetahuan, pola atau aturan atau model yang muncul dari data. Nah, ini yang disebut kenapa data mining istilah lainnya adalah knowledge discovery in database. Kenapa kalau disebut data mining? Mining itu kan sebetulnya menambang ya. Menambang itu kan nggak sekedar menggali, tapi dia menggali, tapi mencari sesuatu yang lebih berharga. Itulah. Yang digali apa? Ya, yang digali data. Itu kenapa disebut data mining. Nah, di gambar sebelah kanan bawah ada ilustrasi untuk membuat suatu pengetahuan. Ya. Mengambil pengetahuan dari data. Di situ ada data, kemudian ada data selection and planning, ya, data transformasi, baru diolah menggunakan data mining. Nah, dalam penelitian, aktivitas untuk mengekstrak data ini 80% habis di data selection, planning, and data transformation. Nah, ini yang
Yang susah itu di data cleaningnya. Kenapa? Data itu kan macam-macam. Ada data yang benar, ada yang nggak benar gitu ya. Ada data yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, kemarin kita sedikit membahas mengenai quality data ya. Bagaimana data yang diinputkan itu harus berkualitas. Ini urutannya tentu terkait dengan aktivitas perancangan programmernya ya. Suatu misal Anda membuat suatu aplikasi untuk menginputkan data mahasiswa. Anda masukkan di situ inputan untuk email misalnya atau nomor HP ya. Nomor HP itu kan Anda harusnya men-setting itu adalah angka. Ternyata Anda memasukkannya karakter gitu. Ada yang memasukkan, ada yang salah memasukkan email di situ kan masuk ya. Akhirnya apa? Dia menjadi datanya menjadi data yang tidak berkualitas atau tidak berkualitas. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang diselesaikan di tahapan ini, data selection, planning, dan data transformasi. Ini biasanya cukup ya bukan sulit ya, tapi cukup memakan waktu. Profesinya ini biasanya disebut data engineer. Terus bedanya dengan data science apa Pak? Ya sebetulnya data mining itu ilmunya, data science itu aktivitas untuk menganalisisnya ya. Data scientist, misalnya scientist data, misalnya kan ada profesi ya, itu sebetulnya nama nama kerennya ya dari data mining. Jadi kalau istilah akademisnya ya data mining atau knowledge discovery. Nah kalau Anda nanti berprofesi sebagai data scientist atau data engineer ya sebetulnya Anda mempelajari data mining. Ya, ini saya kira nggak perlu saya jelaskan ya data. Kemudian pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Gabungan dari suatu pengalaman, nilai informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Bisa berupa solusi, petunjuk, pekerjaan yang bisa ditingkatkan nilai. Nah, suatu misal contohnya tadi Anda bisa meramalkan bahwa nanti akan hujan, otomatis Anda bisa meramalkan seperti itu karena Anda punya pengalaman dengan yang namanya hujan. Kemudian Anda mengamati, menyimpan data. Oh, hujan itu ternyata seperti ini ya. Biasanya didahului seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Anda sudah memiliki suatu pengetahuan bahwa kalau mau hujan itu kondisinya seperti ini. Maksudnya data, informasi, pengetahuan dan kebijakan. Nah, kalau sudah tahu pengetahuannya, mau diapakan? Mau turun hujan nih. Ya udah, saya siap-siap membawa payung misalnya. Ini berarti sudah ada kebijakan. Nah, di sini ada contoh data kehadiran pegawai. Ya. Kira-kira informasi apa yang Anda peroleh dari tabel ini? Dan nggak ada informasi. Mungkin kalau Anda melihat sepintas, wah ini bingung ya, apa nih data kehadiran pegawai ya seperti ini datanya. Hanya faktanya seperti itu ya. Artinya apa? Artinya tabel ini belum banyak memberikan suatu informasi. Kemudian diproses data tadi ya, yang disebut akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Sehingga kita bisa tahu yang masuk itu berapa, yang alfa berapa, yang cuti berapa, yang sakit atau telat berapa. Nah, dari 22 hari, yang NIP 1103 itu masuk terus ya. Kemudian 1142 masuk 18, alfa 2, sakit 2 dan seterusnya sampai di NIP yang ini. Ini baru agak paham ini mengenai data tadi ya. Oh, ternyata yang rajin ya lumayan gitu ya. Kemudian yang cuti ini mungkin ambil cuti tahunan mungkin ya, karena dia cutinya banyak dan seterusnya. Nah, kemudian diolah lagi berdasarkan apa?
terlambat, pulang cepat, izin dan apa gitu. Berdasarkan hari ya, Senin sampai Jumat ya, diamati. Kalau Senin itu datang terlambat 7 ya, kemudian pulang cepatnya nggak ada, izin ada yang 3, apa ada 1. Kemudian Selasa, oh nggak ada yang terlambat, oh, bagus, Rebo cuma 1, Kamis cuma 1, ya, Jumat 5. Pulang cepat Senin nggak ada ini, Senin. Selasa ya ada cuma 1, nggak banyak ya. Jumat banyak ini pulang cepat. Kemudian Senin izin ada 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita sudah mengolah data yang tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita peroleh? Nah, maka kita tahu pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang dan pulang. Oh, ternyata pengetahuan seperti ini. Ini gambar yang pura-pura pimpinannya rapat gitu ya. Nah, kalau sudah tahu pengetahuannya ya gimana? Ya sudah, kita rapat bikin kebijakan. Bagaimana mengatasi jam kerja supaya efisien gitu ya. Nah, dari informasi ini kita bikin kebijakan. Nah, kebijakannya adalah kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus hari Senin dan Jumat. Kenapa kok hari Senin dan Jumat? Kayaknya datanya agak mencurigakan ini Senin ya. Nilainya terlambatnya banyak, ya, izin dan sebagainya. Kemudian Jumat juga sama ini, pulang cepat ya, terlambat dan sebagainya. Nah, sehingga dibuatkan peraturan jam kerja hari Senin dimulai jam 10. Nah ya, masih gitu ya. Artinya kalau kita telat yang biasanya masuk jam 9 terlambat, kita malah jam 10 ini nggak terlambat. Hari Jumat diakhiri jam 2. Nah, kenapa? Karena hari Jumat ini banyak yang pulang cepat ini. Habis Jumatan, makan siang, ngopi, ngerokok, ngobrol, ya, pulang gitu ya, pulang cepat gitu. Ya sudah dibikin kebijakan aja sekalian, pulang cepat nggak apa-apa gitu ya. Jam 2 hari Jumat diakhiri jam 2. Jadi habis sholat Jumat, habis istirahat, makan, boleh pulang. Tidak dihitung apa pelanggaran. Tapi sisa jam kerjanya dikompensasi ke hari lain. Nah, hari Senin ini pulangnya setelah maghrib. Jadi kalau pulangnya jam 5, dia dianggap melanggar peraturan gitu ya. Makanya dibikin peraturan pulangnya setelah maghrib. Kenapa? Karena Jakarta macet ya. Oh, rata-rata hari Senin ini nggak ada yang pulang cepat. Kenapa? Karena setelah ditanya-tanya, macet Pak di jalan, cara aja nunggu habis maghrib. Sekalian aja dibikin peraturan ya, habis maghrib pulang. Kemudian Rabu dan Kamis bayar utang setengah jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Jadi ini masuknya lebih awal, pulangnya lebih lambat setengah jam. Nah kan, ini Jadi kebijakan ini diambil berdasarkan data yang sudah dianalisis oleh ya. Kita lanjutkan. Ya, itu tadi kira-kira bagaimana suatu data kemudian diolah menjadi informasi dijadikan sebagai suatu pendukung keputusan atau salah satu dasar untuk mengambil kebijakan. Nah, kemudian ilmu apa yang harus dipelajari untuk mempelajari data mining? Yaitu ada statistik ya. Statistik ini merupakan tool yang paling awal yang digunakan untuk menganalisis data ya. Kemudian ada juga machine learning. Nah, machine learning ini salah satunya ya artificial intelligence ya, AI. Kemudian ada juga gabungan ya. Nah, biasanya ada juga yang terkait dengan yang namanya
visualisasi. Data cleaning, learning, dan visualisasi. Toolnya yang macam-macam ya, ada RapidMiner dan sebagainya. Nah, mengapa menggunakan data mining? Ya karena ini ya, ini produsen data, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur, unstruktur data. Anda misalnya menulis di blog, itu termasuk data yang tidak terstruktur, mengupload foto, video di YouTube dan sebagainya. Kalau struktur data ya berarti Anda mengisi KRS itu datanya terstruktur ya, berdasarkan tabel, kolom dan sebagainya. Nah, kenapa menggunakan data mining? Karena pertumbuhan datanya cepat ya. Kalau melihat data yang banyak, kita jangan langsung diem gitu aja. Sebagai seorang data scientist ya, Anda kan data scientist nanti harus kreatif ya. Oh ini datanya banyak nih, harus saya apakan ini? Nah supaya tahu datanya ini harus Anda apakan, maka Anda harus tahu yang namanya data itu ya, pemahaman mengenai data. Karena kadang-kadang seorang apa ini analis atau sistem informasi dan sebagainya membuat data kan tidak menjelaskan kepada data scientist-nya ya. Maka Anda harus bisa meraba-raba ini data isinya apa, kemudian kalau diolah dia bisa apa dan digunakan untuk apa. Kemudian tekanan kompetisi bisnis ini dan ketersediaan teknologi. Nah, teknologi sekarang sudah cukup maju ya, baik teknologi komputasi maupun teknologi algoritma. Nah, kemudian fungsi data mining ada fungsi minor dan fungsi major atau fungsi utama. Fungsi utamanya itu adalah klasifikasi, pengelompokan, dan asosiasi. Klasifikasi itu mengklasifikasi, mengkategorikan ya. Sementara kemudian clustering itu mengkelompokkan dan asosiasi itu mencari hubungan. Asosiasi itu kan artinya adalah hubungan ya. Hubungan antara data yang satu dengan data yang lain itu apa? Apakah ada? Kemudian fungsi-fungsi tambahan adalah deskripsi, estimasi, dan prediksi. Kita bahas dulu masalah fungsi deskripsi. Deskripsi ini artinya apa? Deskripsi karangan bersifat deskripsi. Karena kan ada dulu belajar di SD Pak, sampai ada berapa karangan itu jenis-jenis karangan? Narasi, ada prosa, ada deskripsi ya. Deskripsi itu menggambarkan ya, menggambarkan. Nah, apa hubungannya dengan data mining? Jadi data yang Anda punya itu digambarkan, digambarkan itu macam-macam nanti ya. Bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk representasi angka. Nah, ini suatu misal kita punya data seperti ini ya. Data ini termasuk data yang terstruktur ya. Kalau datanya sedikit, maka nggak ada masalah gitu ya. Paling itu yang di tabel bawah itu ada 15 ya. Nah, bagaimana kalau datanya sekian ribu row, sekian ribu baris atau sekian juta baris? Tentu Anda nggak mungkin menghitung secara manual. Kalau dari sini misalnya Anda melihat di tabel yang kuning di bawah, Anda bisa tahu nilai tertinggi itu yang mana. Oh, ada di 95 misalnya. Gampang ya, karena cuma 15 row. Nah, bagaimana kalau file yang di atas itu yang ada itu yang saya lingkari baru 1100 ya, padahal di bawahnya masih ada lagi. Gitu. Tentu nggak mudah, makanya kita perlu salah satu cara untuk bisa melihat data ini apa sih yang dibicarakan gitu ya. Nah, itulah yang disebut data deskripsi. Nah, kenapa kok dideskripsikan? Nah, kenapa kok aspek-aspek visual ini selalu dimunculkan dalam representasi data atau untuk mempresentasikan data? Ya karena ya ini
A picture tag atau symbol. Jadi gambar itu memiliki seribu maknanya seperti halnya 1000 kata-kata, gitu kira-kira ya. Nah, kalau dalam deskripsi tadi, ya, maka kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram titik dan diagram histogram. Nah, kalau diagram titik ini, setiap data digambarkan sebagai sebuah titik atau dot ya, data ini. Titik-titik ini ya. Titik-titik ini memiliki suatu angka ya, yang mempresentasikan data tadi. Nah, kalau di histogram, ini digambarkan dalam bentuk range tertentu yang disebut histogram. Jadi satu kotak ini range-nya sekian. Kemudian apa ini? Atas bawahnya itu menunjukkan nilai kemunculannya ya, frekuensinya. Baik. Kemudian apa hubungannya dengan studi kasus nilai tadi? Kita bahas ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada berapa row? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Banyaknya data 15 ya. Nilainya seperti ini. Nah, kalau ingin diolah tentu harus kita urutkan ya. Nilai UAS terurut. Nah, ini sudah saya urutkan dengan Excel biar cepat ya. Yang rendah 55, yang tertinggi 95. Nah, jadi kalau sudah diurutkan jadi tahu ya. Rata-ratanya berapa? Nah, perlu hitung lagi. Itulah makanya kita hitung nanti rata-ratanya. Nah, kemudian kita ingin memvisualisasikan ini data ini, maka kita buatkan suatu range ya, interval atau range. Misalnya seperti ini, 80 sampai 100 itu A, 68 sampai 79,99 itu B, dan seterusnya sampai 45 sampai 0 itu E. Kemudian kita plotkan di sini, jadi tahu ya, oh yang dapat A itu 4, yang dapat B itu 4, C 4, D 3. Jadi total 15 ya. Kemudian kita buatkan histogramnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau Anda mau detail lagi ya, di sini ada ini A, kemudian ini B, ini C, ini D gitu ya, biar grafiknya lebih jelas terlihat gitu. Nah, pengetahuan apa yang diperoleh? Dengan melihat data tersebut, kita bisa melihat lokasi kecenderungan mengumpulnya data dari data yang tertinggi. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh rata-rata nilainya cukup bagus ya. ABC ya, ABC yang B ada tapi 3 misalnya. Nah, tapi ini kan belum cukup ya, informasi ini belum cukup. Maka kita memerlukan angka yang mewakili data yang diperoleh secara praktis daripada grafis. Karena grafis penting, tapi perlu ditelaah lagi. Makanya kalau para eksekutif di perusahaan ya, yang nggak telaten lihat data, maka dia melihatnya adalah grafis. Oh, tingkat pertumbuhan ekonomi naik atau turun dan sebagainya. Nah, maka kita perlu yang namanya tool lain atau cara lain dari statistik adalah rata-rata atau min ya. Min. Min itu jumlah dari data dibagi banyaknya data gitu ya. Jadi min. Setelah kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh ya. Banyaknya data dibagi jumlah dari data dibagi banyaknya data. Nah, minnya adalah kelas paginya sekian 66,3, kelas malamnya 70,3. Kita sudah tahu nih rata-rata kelas pagi dan rata-rata kelas malam. Nah, dari sini kita bisa memperoleh suatu pengetahuan ya, knowledge. Oh, ternyata kelas pagi itu rata-ratanya 66, kelas malam 70. Rata-rata kelas malam lebih tinggi daripada yang tadi. Nah, seperti itu ya. Itu pengetahuan kita peroleh gitu ya. Langkah selanjutnya gimana ya? Terserah ini nanti. Ya, apakah mau kelas paginya mau ditambahkan materi baru ya, tugas baru untuk menambah nilai dan sebagainya.
Kemudian median. Dengan median kita mencari nilai tengah. Ya. Langkah pertama adalah mengurutkan, kemudian diambil tengahnya. Karena ini kebetulan nilainya adalah ganjil ya, jumlah datanya ganjil alias 15, maka kita ambil ya benar-benar tengah ya. Berarti benar-benar tengah itu angka yang keberapa? Angka yang ke-8 ya. Nah, itu diambil 10. Kalau banyaknya data genap, mengambil nilai tengahnya gimana? Di tengah, diambil 2, ditambahkan dibagi 2, gitu ya. Nah, dari sini kita juga memperoleh pengetahuan setelah median, dengan cara median, maka nilai tengahnya adalah 70. Ternyata nilai tengahnya adalah 70 ya. Kemudian modus. Ya, modus itu nilai yang frekuensinya tinggi ya, atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai yang menjadi modus adalah dari data ini, yang contoh di atas ini, 55 3 kali dan 65 3 kali. Karena yang lain cuma 1 kali. 60 cuma 1 kali ya. 65 3 kali, 70 2 kali. 65 3 kali. Oh ini ya, satu ya. Yang modus paling banyak muncul. Pengetahuan apa yang kita peroleh? Ya, pengetahuan mengenai uh, mahasiswa yang paling banyak memperoleh nilainya adalah 55 dan 65. Jadi modus ini mencerminkan lokasi kecenderungan berkumpulnya sebagian besar data di bagian yang lain. Nah, itu kira-kira aspek statistik dalam mendeskripsikan suatu data ya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain. Sebuah perusahaan menyatakan bahwa gaji rata-rata perusahaan XYZ adalah 10 juta. Memang ya, kita terima informasi ini ya. Wih, gaji rata-ratanya, berarti gaji rata-rata pegawainya adalah 10 juta. Kita senang ini dengar informasi ini. Tapi di sini ada kelemahan informasi, yaitu tidak tahu seberapa banyak jumlah karyawannya, kemudian gaji rata-rata karyawannya berapa. Nah, ternyata 90 karyawan digaji 1 juta dan hanya 10 karyawan digaji 10 juta, 100 juta. Gitu. Sehingga kalau dihitung ya, dihitung rata-ratanya ya 10 juta per karyawan. Istilah ini benar sih, cuma ya menyesatkan gitu ya, karena informasinya tidak lengkap. Gitu. Nah, maka kita harus menambahkan suatu cara lain ya, untuk melihat akurasi dari data yang ada. Kemudian ada juga istilah kuartil, membagi seluruh data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di tiap seperempat bagian. Ada istilah kuartil ya. Ini rumusnya kuartil Q1, Q2, Q3. Ini Anda di semester berapa belajar statistika? Semester 2 ya. Kemudian ada persentil juga, dibagi dengan 100 bagian. Nah, sekarang kita bicara mengenai keberagaman ya. Tadi Anda sudah mempelajari tentang mean, median, dan modus. Tapi kita ingin tahu ini datanya itu seberapa beragam ya, atau variasinya itu seberapa besar atau kecil gitu. Contohnya ini data 1 ini. Data 1, data 2. Data 1 66 777 88. Kemudian data 2-nya 01 377 12 19. Min-nya sama, mediannya juga sama, ya. Modusnya juga sama. Kira-kira lebih beragam mana datanya dari data 1 atau data 2?
lebih beragam mana? Beragam itu variasinya banyak gitu ya. Dua ya. Kenapa? Karena dia variasinya banyak. Kalau data satu dia cuma 6, 7, 8. Kalau data 2 dia 0, 1, 3, 7, 12, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variasi gitu ya. Meskipun nilai min median modusnya sama. Nah, kita ingin tahu ini keberagamannya itu seberapa supaya tidak terjebak dengan informasi yang ini tadi. Oke. Data di atas tidak sama karena persebarannya beda ya, meskipun hasil perhitungan min median modusnya sama. Pada data 1 cenderung berkumpul di 7, sementara data 2 penyebar. Nah, ada ukuran untuk melihat keberagaman ini, yaitu range, varian, dan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini definisinya adalah mengukur persebaran dari dataset. Ya. Nah, kemudian ada range, ya, rentang. Rentang ini jarak antara data terkecil dengan data terbesar. Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Range datanya yang pertama adalah 2. Karena data yang terbesarnya 8, data terkecilnya 6 ya. Yang data 2, 19 kurangi 0, 19. Rentang yang besar menandakan bahwa data relatif beragam dan sebaliknya, gitu ya. Tapi apakah jaminan bahwa ini rentang yang besar menandakan bahwa data relatif beragam? Jaminannya enggak? Ya, contohnya apa? Contohnya yang ini, ya, yang karyawan tadi. Nah, kalau dikurangi dari max minnya 10 dikurangi 1. Gede ya. Padahal datanya cuma 1 terus 100 ya, 1 terus 100 100 100 100 hanya 10 saja. Artinya rentang saja belum cukup. Tapi meski demikian, ini rentang bisa digunakan untuk mendeteksi tingkat beragamnya ya, secara relatif. Nah, kemudian ada lagi varians ya. Varians. Sekarang kita coba memodifikasi contoh 1, datanya 6, 15, 15, 16, 16, 25. Kemudian data 2, 0, 1, 3, 7, 7, 12, 11. Meski ringnya sama, data 1 masih relatif lebih seragam atau kurang beragam dibanding data 2. Kita lihat ini. 25 kurangi 6 berapa? 19 ya. Nah, yang data 2, 19 kurangi 0, 19. Ini rentang aja sama sebetulnya, tapi ternyata data 2-nya masih lebih beragam dibanding data 1. Makanya kita perlu yang namanya varian. Nah, ini rumusnya, varian dan standar deviasi. Kemudian data yang tadi kita coba olah ya, sehingga menghasilkan apa? Varian datanya yang data 1 30, yang varian data 2 45. Ini apa? Kesimpulannya, nah ini standar deviasi data 1 5,5, standar deviasi data 2 6,7. Berarti data yang kedua lebih beragam, gitu ya, variasi. Dari perhitungan varian tadi, pengetahuan apa yang diperoleh? Dari sini, ya, perhitungan ini kita tahu bahwa kelompok data 2 ini relatif lebih jauh dengan pusatnya dalam ini rata-rata, sehingga variasinya lebih besar. Dengan kata lain, data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan data yang pertama. Ini kita sudah semakin yakin bahwa data yang kedua itu lebih beragam.
Karena dengan adanya kita hitung menggunakan varian dan standar deviasi. Ada pertanyaan? Nah, ini ada latihan ini. Temperatur tertinggi tiap jam dalam lemari pendingin 4,2 derajat Celcius, 4,7 derajat Celcius dan sebagainya. Silakan digambar dan interpretasikan dengan histogram. Itu mean, median, modus, ring, varian, standar deviasi. Silakan buat latihannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, tugas. Ya, karena nggak ada yang bertanya, saya kasih tugas. Silakan dibuka di kaggle.com. Di Google Classroom juga sudah saya sediakan datanya ya. Dataset juga sudah saya sediakan. Tapi juga saya tunjukkan linknya dari mana saya mengambil datanya. Silakan Anda di-download. Ini bentuknya CSV ya. CSV kalau di Google Classroom itu kayaknya sudah saya jadikan Excel ya, Excel worksheet ya, Excel. Silakan dilihat datanya, dipahami jenis datanya, maksud dan tujuan datanya. Ya. Silakan dianalisa data dengan metode statistik. Serah, saya nggak membatasi. Oh, saya mau cari rata-rata penggunaan BBM dari dataset ini. Silakan aja. Ini. Saya mau menampilkan grafik mana yang menggunakan Bentley, mana yang menggunakan VW Golf misalnya, grafiknya berapa. Silakan aja. Intinya terserah Anda ya. Coba kita lihat ya, klik ya. Stop. Ini dulu. Stop dulu ya. Ya, ini harus jaga kesehatan ya. Sekarang cuacanya agak ekstrim ya, menurut BMKG ekstrim, sering hujan sore. Kalau nggak jaga kesehatan ya khawatirnya sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.